Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi di dalam Al-Quran, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan beragama. Tapi kemudian saya melihat satu berita yang unik dan menarik sekaligus membingungkan. Ini beritanya ya. MK wajibkan masyarakat untuk beragama tapi bebas pilih agama. Sementara di dalam pemahaman kita di dalam Islam itu tidak ada paksaan agama. Ini MK ini mewajibkan masyarakat untuk beragama tapi bebas memilih agama, sekaligus dia liberal. Jadi jelas memang bahwa agama itu administratif ya. Katakan saja misalkan MK mewajibkan setiap masyarakatnya memilih agama untuk kepentingan administratif, itu lebih menarik gitu daripada dia katakan bebas memilih agama apa saja itu. Ini kita baca beritanya ya guys, dari Tempo ya. MK memandang kebebasan beragama dan berkepercayaan bukan berarti masyarakat bisa memilih untuk tidak beragama atau berkepercayaan. Untuk tidak memilih itu adalah kepercayaan itu. Jadi jadi itu yang saya katakan tadi, ada konsep yang gagal paham ya di MK itu. Kalau dia katakan dari awal bahwa agama itu kepentingan administratif untuk memudahkan orang, kalau dia lahir maka digunakan tradisi apa di dalam agamanya, atau ketika dia mati tidak campur aduk dengan kuburan yang lain gitu, sesuai dengan agama administratifnya. Itu lebih fair. Agama mengurus bukan agama tapi negara itu hanya mengurus administrasi ya, bukan berbicara soal keyakinan. Sini sudah berlebihan ya. Mari kita baca selanjutnya ya. Tempo.co Jakarta, Mahkamah Konstitusi resmi melarang masyarakat Indonesia untuk tidak menganut satu agama atau kepercayaan. Di sini tadi sudah kontradiktif ya, bahwa antara agama dan kepercayaan itu memiliki pemahaman yang sangat jauh sekali perbedaannya. Kepercayaan misalkan itu tidak selalu berkaitan dengan agama gitu. Agama kalau kita sebut katakanlah sesuatu yang datang atau diinstitusikan oleh seorang pemuka. Misalkan kalau di dalam Islam itu ada Rasul gitu kan, ada utusan Allah itu. Sementara agama lain mungkin ada orang yang disucikan seperti Buddha gitu kan, ada yang disucikan. Di dalam kepercayaan Yunani misalkan ada dewa-dewa yang disucikan, sehingga disusunlah rangkaian pemahaman itu menjadi institusi ya, institusi semacam lembaga, menjadilah dia aturan-aturan yang tersusun, menjadilah agama begitu. Sementara kepercayaan itu setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Di dalam Islam sendiri kepercayaan itu macam-macam gitu. Dia Islam tapi memiliki kepercayaan yang berbeda bahwa ziarah kubur itu tidak melanggar syariat Islam. Ada yang mengatakan itu melanggar karena dianggap menyembah kuburan dan sebagainya. Ada yang menyebut banyak sekali perbedaan-perbedaan. Orang banyak mengaku Islam, misalkan Syiah mengaku Islam, sementara mereka sholatnya hanya 3 waktu saja. Sementara umumnya umat Islam itu sholat 5 waktu. Itu soal kepercayaan. Kepercayaan itu muncul dari pemahaman itu. Kalau saya percaya dengan berita ini, itu artinya juga sebuah kepercayaan yang dituntun oleh ilmu pengetahuan saya gitu kan. Nah itu kontradiktifnya itu. Kita lanjut lagi ya. MK berpendapat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara dengan tegas meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi
yang religius dan Golden Constitution. Nah, ini kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa merupakan salah satu karakter bangsa dan telah disepakati sebagai ideologi atau kondisi ideal yang dicita-citakan. Ini kan beda lagi nanti ya. Agama Buddha, apakah dia percaya dengan Tuhan yang sama? Tuhannya beda-beda itu. Tuhan yang Maha Esa yang disebut oleh konstitusi Tuhan apa gitu. Ini keliru pemahaman kita ya. Dan ini perlu diluruskan gitu. Bahwa memang kalau negara ini tidak bisa dilepaskan dengan keyakinan-keyakinan bertuhan, itu betul. Tapi kalau menyamakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, seolah-olah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu bisa memayungi semua agama, itu juga repot dengan pemahaman bahwa setiap orang wajib beragama gitu. Padahal banyak sekali orang yang bertuhan tanpa agama. Ini trennya hari ini kan begitu gitu. Mari kita lanjut. Putusan MK ini dibacakan terkait permohonan uji material nomor perkara 146 dan seterusnya terhadap pasal 22 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal ini, MK memandang kebebasan beragama dan berkepercayaan bukan berarti masyarakat bisa memilih untuk tidak beragama atau berkepercayaan. MK mengatakan pada dasarnya Indonesia bukanlah negara yang didasari pada satu dasar agama tertentu. Sejak kapan Indonesia beragama? Itu pertanyaan saya itu. MK mengatakan ya ini. Pada dasarnya Indonesia bukanlah negara yang didasari pada satu dasar agama tertentu. Yang mengatakan Indonesia memiliki agama tertentu siapa gitu. Bahkan Indonesia itu tidak memiliki agama gitu loh. Bahwa aturan kehidupan di dalamnya itu berdasarkan ada muara keagamaan dan kepercayaan, itu betul. Itu betul itu. Karena memang harus kita akui para founding father kita, founding parents kita itu orang beragama semua gitu. Tapi Indonesia tidak beragama. Nah, ini dia. Namun Indonesia juga bukanlah negara sekuler. Bukan negara sekuler, betul. Yang memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan bernegara dan kerja-kerja pemerintahan. Nah, ini betul. Bahwa ada nuansa keagamaan di situ. Jadi pemahaman nilai-nilai keagamaan yang diselundupkan di dalam aturan-aturan pemerintah itu sebagai ilmu pengetahuan gitu. Boleh dilanggar, boleh. Jika ada dalil yang lebih logis, jika ada dalil yang lebih kuat, misalkan di dalam Islam mencuri potong tangan. Ini kasar-kasaran aja kita kasih contoh gitu. Tapi negara kita menerapkan hukum yang berbeda, yaitu penjara, kan gitu, yaitu penjara. Apakah ada yang diterapkan? Ada. Misalkan nikah beda agama tidak boleh, di dalam Islam tidak boleh, di agama lain juga tidak dibolehkan. Tentang LGBT, semua agama sepakat bahwa itu adalah penyakit. Itu sesuai dengan narasi agama. Bukan berarti menggunakan narasi agama yang digunakan hari ini itu untuk mendukung pendapat saja gitu, untuk memperkuat atau untuk menjawab kebingungan kita dalam tantangan masyarakat modern gitu. Jadi bukan nilai-nilai agama itu artinya semua agama milik Indonesia, tidak begitu gitu. Semua nilai agama itu mesti kebaikan gitu. Apakah semua agama menjadi benar? Ya tidak juga gitu. Pada prinsipnya setiap agama itu berbeda-beda. Dan satu agama dengan agama yang lain tidak boleh membenarkan satu sama yang lain gitu. Hukumnya memang begitu gitu.
Bagaimana mungkin Islam membenarkan Kristen? Bagaimana mungkin Kristen membenarkan Islam? Justru ketika dia membenarkan Islam, Kristen misalkan membenarkan Islam, maka Kristen tidak benar gitu. Karena jalan ke akhirat itu cuma satu, yaitu kematian. Pemahaman tentang kematian berbeda-beda. Bagaimana mungkin beda-beda itu semuanya benar gitu? Itu gitu aja. Logika, tidak mungkin orang berada di dua tempat yang sama, tidak di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Itu logika dasar Aristoteles. Dalam kaitannya dengan relasi agama, ini kita lanjut ya. Dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara, Indonesia juga bukanlah negara agama yang hanya mendasarkan penyelenggaraan negara pada agama tertentu, serta bukan pula negara sekuler, kata Daniel. Oke, MK memandang tidak adanya kebebasan untuk tidak beragama atau tidak berkepercayaan bukan suatu tindakan opresif dan sewenang-wenang dari negara. Ya, itu sewenang-wenang tentunya. Justru hal tersebut memang diperkuat untuk tetap menjaga karakter bangsa yang religius dan partikular. Jadi begini, orang beragama itu artinya orang yang mentaati aturan-aturan agama. Tapi orang yang bertuhan itu belum tentu beragama ya. Dia percaya akan adanya Tuhan, tapi dia tidak mengerjakan ajaran-ajaran agama. Dia justru meragukan ajaran-ajaran agama. Karena ajaran-ajaran agama itu adalah tafsir-tafsir dari para ulama-ulama sebelumnya, yaitu penganut-penganut agama dan kepercayaan sebelumnya. Apakah itu boleh? Seharusnya boleh gitu. Makanya diberikan satu peluang, yaitu kepercayaan akan tidak percaya dengan agama. Ya, konsekuensinya memang begitu. Apakah dia akan hidup bebas sebebas-bebasnya? Tidak juga. Dia akan terikat dengan nilai-nilai moral, dan nilai-nilai moral kemasyarakatan itu tercantum juga di dalam nilai agama. Hanya saja dia membaca referensinya bukan melalui agama. Banyak sekali orang yang tidak membaca Al-Quran tapi karakternya itu seperti Al-Quran gitu. Muhammad Abduh pernah mengatakan ya, di dalam salah satu pandangannya dia mengatakan bahwa ketika dia di Eropa dia melihat agama Islam, sementara ketika dia di Timur dia tidak melihat Islam di sana. Itu bukti bahwa beragama itu tidak selalu menumbuhkan karakter orang seperti agama itu sendiri. Apalagi pemahaman setiap orang berbeda-beda terhadap agama. Jadi ini memang berita yang ngaco ya, berita yang ngaco, tidak tegas. Katakan saja setegas-tegasnya bahwa MK mewajibkan masyarakat untuk memilih agama sebagai syarat administratif dalam bernegara di Indonesia, itu lebih fair. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.